Halo, saya Mayang Fitri Liaziz dengan NIM 20120120. Di sini kita akan belajar implementasi Node.js, Book.js, dan Bootstrap 5. Nah, di sini saya mendapatkan bagian untuk memodifikasi tabel admin. Oke, di sini saya sudah menyiapkan folder sekaligus filenya yaitu add-from-admin.book. Oke, langsung saja kita buka pada web browser, lalu kita masuk ke alamat website ini teman-teman, w3schools.com. Lalu kita pilih tutorial, lalu kita pilih learn bootstrap. Setelah itu kita pilih yang B5, learn bootstrap 5. Lalu kita pilih pada BS5 get started. Oke, kita scroll, lalu kita pilih yang try it yourself. Di sini kita rotate dulu. Nah, di sini kita akan mengcopy script yang ini teman-teman, dari meta name sampai di script yang ini. Kita copy, Ctrl C, lalu kita letakkan di dalam file add-from.admin ini di bawah title. Kita copy paste, lalu ini kita edit, ini kita hilangkan kurung sikunya, ini juga. Yang script di bagian belakang ini kita hapus saja, kita akhiri dengan tutup kurung seperti ini, lalu kita Ctrl Save. Oke, selanjutnya pada bagian ini teman-teman yang ID admin. Nah, di size-nya ini kita hapus saja, lalu kita tambahkan kelas dengan form control require. Nah, pada script yang ini, yang kelas ini berfungsi untuk kalau misalnya kita masukkan data, jadi dia tuh ada notifikasi harus masukkan datanya terlebih dahulu sebelum kita simpan. Oke, seperti itu. Lalu ini juga kita tinggal copy paste saja yang ini, lalu kita taruh di sini. Oke, begitu pula dengan yang alamat. Oke, ini juga. Nah, jika sudah kita Ctrl Save, selanjutnya adalah kita akan memberikan warna pada tombol simpan dan batal. Caranya adalah kita buka pada web browser yang tadi. Kita buka di BS5 buttons yang ini teman-teman. Oke, di sini ada banyak pilihan warna, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Di sini untuk tombol simpan saya pakai yang sukses, yang warna hijau ini. Kita langsung copy paste saja sampai sini, lalu kita Ctrl C, kita letakkan di bagian belakang simpan ini. Setelah itu untuk yang tabel yang untuk tombol batal itu kita pakai yang warna ini, biru muda, yang info. Oke, kita copy, lalu kita paste di sini, di belakang sini. Nah, jika sudah seperti ini, ya teman-teman, kita Ctrl Save dulu, coba kita jalankan, kita lihat hasilnya di localhost. Kita masuk ke foldernya, cd admin, oke, setelah itu kita buka web browser, kita masukkan localhost. Oke, tadi kan di fitur tambah data ya teman-teman. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi tombol simpanan batalnya itu sudah berubah warna. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita tambahkan div
div as container. Oke, seperti ini. Lalu ini teman-teman, ini kita masuk ke dalam sedikit. Yang ini juga jadi tambah data dan tabelnya itu ada di dalam kontainer. Kali. Oke, sudah seperti ini. Kita Ctrl save, lalu coba kita refresh. Oke, di sini tambah datanya di dalam ya. Oke, karena saya mau ini yang ID admin, nama, alamat telepon, email, dan passwordnya agak condong ke dalam. Jadi pada bagian ini dari form sampai di bawah sini kita tap satu kali. Oke, jadi dia agak masuk. Kita save, lalu kita buka, kita refresh. Nah, dia udah masuk ke dalam seperti ini teman-teman. Lanjut adalah kita buka pada Grid Basic, lalu kita scroll ke bawah, kita pilih yang ini, yang to and equal responsive columns. Kita copy dari sini, lalu kita paste di bawah H2. Ini agak. Oke, ininya kita edit dulu. Ini div yang di belakang tidak pakai ya. Ya. Ini juga. Nah, div yang terakhir itu. Ini maksudnya adalah kita buat tabel. Jadi kita buat kolom ukurannya small dengan lebar 4. Oke, setelah itu kita jadi dia sejajar dengan H2. Setelah itu kita Ctrl save. Coba kita lihat di sini. Di bawah kontainer ini letakkan div row juga ini di bawah kontainer. Oke, seperti itu. Oke, di sini div content divnya ini agak kita tap satu kali. Terus yang call sm ini oke, yang ini kita ganti 5. Ctrl save. Yang ini kita hapus saja. Ini kita ganti 7. Ya. Oke. Jadi H2 ini kita letakkan di bawah div ini. Oke. Coba kita Ctrl save, lalu kita refresh. Yang ini kita jadikan MX auto. Lalu yang bagian form ini kita tap satu kali. Oke teman-teman, ini MX auto-nya kita tidak perlu. Lalu ini kita ganti dengan 7. Setelah itu di bawah div ini kita tambahkan alert. Jadi untuk alert ini kalian bisa pilih yang mana.
Jadi saya pilih yang alert info ini. Copy, lalu kita paste di sini. Oke, setelah itu yang div ini kita agak masuk ke dalam. Nah, begitu pula dengan yang ini. Ini dia masuk ke dalam juga. Lalu yang bagian div yang ini kita tap satu kali. Oke, kalau sudah seperti ini kita Ctrl save, lalu coba kita. Nah, jadi alert yang tadi itu di dalamnya ada tambah data kayak gini. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kita buat input groups. Yang ini, yang input groups, lalu kita pilih yang ini teman-teman, yang default. Jadi kita paste dari sini, kita copy, kita paste di bawah form ini. Nah, kita tap satu kali, lalu kita paste. Oke, ini kita edit dulu. Lalu yang ini kita tap, jadi dia masuk ke dalam sedikit seperti ini. Lalu yang ini kita ganti menjadi ID admin. Nah, untuk inputnya yang ini kita ambil yang ini. Paste. Oke, seperti itu. Ininya kita hapus. Kita terapkan di dalam yang ini juga, yang nama. Ini kita copy aja. Oke, ini kita ganti jadi nama. Nah, yang ini ambil, kita ubah di sini. Oke, setelah itu ininya kita hapus. Lanjut di alamat, ini kita copy, taruh di bawah ini. Kita ganti jadi alamat. Untuk inputnya ini kita ambil dari sini saja. Oke, setelah itu ininya kita hapus. Copy paste di sini lagi. Paste. Ini kita ganti jadi telepon. Untuk inputnya kita ambil dari sini. Kita paste. Ininya kita hapus. Lalu selanjutnya adalah email. Oke. Yang terakhir password.
Oke. Ini kita ganti. Oke, yang ini kita hapus. Oke, kita lihat lagi apakah sesuai ID-nya nama-nama. Oke, jika sudah benar seperti ini, coba kita Ctrl Save dan kita lihat. Maka tampilannya akan seperti ini. Dan kalau kita klik simpan, maka akan muncul notifikasi please fill out this field. Jadi kita harus isi dulu kolomnya sebelum kita simpan. Oke, selanjutnya adalah kita mau mengubah background dari website yang tadi sudah kita yang ini. Kita mau mengubah backgroundnya. Itu caranya adalah di body ini kita tambahkan style background color. Oke, untuk colornya kalian bisa pakai gray atau black, bisa sesuaikan. Coba di sini kita contoh ya. Nah, ini jadinya backgroundnya warna abu-abu. Kita juga bisa menggunakan color picker. Oke, di sini teman-teman bisa menggunakan color picker, jadi bisa sesuaikan dengan teman-teman mau. Oke, di sini saya mau menggunakan warna hijau. Saya gunakan yang warna ini. Jadi kita tinggal copy kodenya yang ini, lalu kita paste di sini. Oke, kita Ctrl Save, lalu kita coba lihat. Nah, jadi warnanya hijau seperti ini. Kayaknya ini tambah data, saya mau ubah warnanya jadi warna biru saja. Ini. Nah, jadi dia warna biru kayak gini. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kita mau buat containers. Jadi kita pilih di DS5 containers. Setelah itu kita pilih yang ini, container border. Ini saya pilih yang ini, container P5. Oke, kita copy, lalu kita taruh di sini. Nah, kita Ctrl Save, lalu coba kita lihat. Nah, jadi agak di tengah sini kan, jadi sudah ada kayak border, kayak bingkai gitu. Ini kita bisa ganti, misalnya di sini white, teksnya kita ubah jadi dark. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke, setelah itu yang ini row-nya kita hapus saja. Jadinya coba kita Ctrl Save. Nah, jadi dia pindah ke sebelah. Berarti tadi row-nya dihapus saja ya. Oke, lanjut teman-teman. Ya, yang ini kayaknya sudah kayak gini kan teman-teman. Lalu di bawahnya div ini kita tap satu kali, kita buat H2. Ini petunjuk. Kita buat petunjuk kayak kalau kita PP ini adalah paragraf. Kita tuliskan silahkan. Jadi dia tampilannya akan seperti ini. Coba kita Ctrl Save, lalu kita lihat. Nah, maka akan muncul petunjuk seperti ini teman-teman.
Di sini kita bisa juga kayak mau kasih warna di tulisan silahkan mengisi form ini. Ini gampang, teman-teman bisa lihat di colors. Yeah. Yang text colors. Atau teman-teman mau pakai yang ini juga bisa. Coba kita try it yourself. Nah, di sini kalau untuk yang tadi petunjuk itu saya mau pakai yang warna kuning. Yang ini. Kita pakai yang warning ini ya. Yang kelas B di ini. Oke. Kita copy. Lalu kita letakkan di sini. Nah, ini kita Ctrl Save. Jadi background dari yang si warna ini, teman-teman bisa lihat. Nah, dia kayak warna kuning gitu. Tulisannya warna putih. Ya, teman-teman bisa sesuaikan. Misalnya ini teksnya dark, biar dia matching sama yang putih di atas. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Kita klik pada BS5 Toast. Yang ini. Kita klik pada BS5 Toast. Kita mau buat seperti ini, teman-teman. Itu kita klik pada ini kita klik pada yang ini kita iya. Oke, kita paste dari div ini sampai div yang ini. Ctrl C, lalu kita letakkan di bawah P yang ini. Seperti ini. Oke. Ini kita edit dulu ya. Paste dulu. Oke, ini kita rapikan dulu. Oke, di sini kita perhatikan ini yang div ini dia agak masuk ke dalam. Oke. Lalu yang strong ini dia masuk ke dalam sedikit. Begitu pula dengan button. Nah, untuk div yang ini itu dia sejajar dengan div yang kelas yang ini. Oke, untuk P itu kita masuk sedikit. Ini kita bisa sesuaikan, misalnya di sini saya mau pakai informasi tambahan. Misalnya di sini kita buat di sini kita bisa kayak tambahkan misalnya monitoring. Ini teman-teman bisa sesuaikan. Oke, setelah itu ininya kita kita tap satu kali, jadi sejajarkan dengan P. Jadi yang div ini kita sejajarkan dengan P yang ini. Oke. Lalu
Kalau untuk div yang ini tuh dia sudah yang ini. Setelah itu kita Ctrl Save dan kita coba lihat dulu. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi ini kita bisa exit, kita bisa kembalikan lagi seperti ini. Oke, setelah itu untuk add form admin.book sudah, lanjut kita ke list admin.book. Nah, ini hampir sama. Jadi, kita langsung copy saja di bawah title ini. Kita copy scripting ini. Setelah itu kita buat tabel. Kita buka pada BS5 tabel. Buka BS5 yang tabel. Lalu kita mau pilih mau yang mana. Bisa yang ini atau yang ini, atau yang ini. Nah, di sini coba saya menggunakan yang ini. Yang border table. Yang menggunakan yang border table. Oke. Tinggal kita ambil yang ininya saja. Ini. Iya. Ambil ini. Oke. Lalu kita tap di sini. Table. Oke, seperti itu. Kita Ctrl Save. Coba kita buka fokus. Nah, jadi dia akan seperti ini tampilannya, teman-teman. Bisa dilihat ya, kayak lebih rapi gitu. Lanjut adalah kita mau buat tabel responsif. Nah, sebenarnya untuk tabel responsif ini itu kita scroll ke bawah, kita copy yang ini, lalu kita letakkan di atas table, di bawah H2 yang admin. Gitu. Paste. Lalu kita edit dulu. Save. Nah, yang ini teman-teman, yang tabel yang ini itu kita agak masukkan ke dalam sedikit. Oke, kita tap satu kali. Oke, seperti itu. Oke, di sini saya mau buat garis di bawah tabel. Ini kita klik HR. Save. Nah, jadi kayak agak ada pembatas gitu antara tabel, tulisan tabel adminnya dengan yang tabelnya di bawah. Oke, lanjut. Itu kita buat background di dalam ini. Kita buat backgroundnya berwarna sedikit. Itu caranya sama. Ini kita tinggal copy paste saja biar warnanya serasi. Ctrl C, lalu kita paste di sini. Save. Bisa lihat. Warnanya jadi ini. Oke, setelah itu kita tambahkan di bawah body ini. Ini kan dia kayak, saya mau di dalam tabel ini ada warna gitu. Ada warna. Itu kalau tidak salah di containers yang tadi ya. Nah, yang ini. Ini kita pilih yang ini. Kita copy. Lalu di bawah sini. Kita paste di sini. Ini kita hapus. Oke.
kita kontrol save dulu. Langsung hitam kayak gini teman-teman. Ininya kita ubah jadi white. Kita ubah jadi dark. Kontrol save dulu. Nah, jadi hasilnya kayak gini teman-teman. Nah di sini saya mau buat biar tabelnya agak sedikit lebih kecil. Jadi di sini kita tambahkan tabel SM save. Nah dia kayak lebih kecil sedikit. Nah di sini saya mau kayak ada semacam tanda kalau misalnya kita kita jalankan kursor itu kayak ada semacam kayak tanda gitu. Ini bisa kita buat tabel hover. Setelah itu, nah jadi dia agak ada kayak tanda gitu. Seperti ini. Lanjut adalah kita akan menambahkan warna di tombol ini, ubah admin dan tambah data. Itu caranya sama kayak tadi teman-teman, atau teman-teman mau variasi bisa. Ini saya mau yang ini, yang button outline. Ini yang untuk hapus, yang ubah itu saya mau pakai yang primary, yang biru ini. Jadi tinggal teman-teman ini copy yang ini, tinggal copy, lalu teman-teman letakkan di ini, mau di belakang, di depan atau di belakang sama saja. Nah seperti itu. Lalu untuk yang bagian hapus itu, misalnya di sini saya mau pakai yang danger, bisa, atau teman-teman pakai yang warning sama saja. Copy lalu kita letakkan di ini. Kita copy dulu. Oke, untuk yang tambah datanya juga sama, tapi untuk tambah data kayaknya kita pakai yang tadi saja, yang ini, yang button styles. Kita pilih yang primary. Kita klik yang ini, kita Ctrl C, lalu kita paste di depan sini. Saved. Coba kita lihat ya. Oke, di sini hanya ada error. Oke. Oke, kita jalankan lagi saja ya. CLS. C. Oke, setelah itu, nah, maka akan udah kayak gini, teman-teman. Bisa dilihat. Kayak gini. Atau mungkin kalian tidak suka yang warna biru, bisa ganti yang sukses ya, yang tadi. Atau mau yang info. Saya mau yang info saja, jadi teman-teman bisa ubah di sini. Nah, ini udah ubah. Ya lebih warna biru muda, sedangkan yang tambah data tuh di biru tua. Seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kita mau buat navbar. Nah, navbar ini caranya seperti ini teman-teman. Oke, kita buka di navbar, BS5 navbar. Kita cari navbar. Lalu kita pilih yang ini, navbar with drop down. Oke, setelah itu kita tinggal di sini juga lumayan panjang scriptnya. Ini kita dari body sini, maaf, dari nav ini sampai di sini, sampai nav yang ini. Oke, setelah itu kita Ctrl C.
Nah, kita paste di bawah body yang ini, di bawah body. Ini kita edit dulu ya, soalnya masih berantakan. Jadi kita edit dulu. Nah, ini sangat berantakan sekali. Ini lumayan panjang, jadi kita edit dulu. Setelah itu yang ini kita hapus, kita tidak butuh. Oke, di sini kita lanjut edit. Ini masih berantakan. Oke, setelah itu coba kita Ctrl save ya. Lalu kita lihat hasilnya. Di sini. Aduh. Oke. Kayaknya ada salah. Oh ya teman-teman, pantah salah. Ini kita satu. Oke, jadi dia di dalam body, teman-teman. Terus yang ini juga, ini kita masuk ke dalam. Oke, setelah itu save. Nah, lalu kita jadi dia di dalam sini kayak gini. Oke, ini teman-teman bisa sesuaikan untuk nama-namanya. Oke, kita ubah dulu. Di sini kita bisa pilih misalnya pilihan. Ini kita bisa sesuaikan, terserah teman-teman mau pakai apa seperti itu. Oke, contohnya seperti ini ya. Untuk navbar, coba kita save, tadi sudah saya save. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Jadi ada beranda, ada profil admin, ada daftar pegawai, ada pilihan untuk cari pegawai dengan kuesioner harian. Oke, teman-teman, pokoknya sesuai dengan kemauan teman-teman. Oke, di sini ini tekan apa? Oke. Di sini saya mau kalau misalnya saya tekan beranda itu dia di halaman utama, terus profil admin, terus daftar pegawai,
tampilkan yang untuk kayak tadi yang tambah data itu caranya adalah dengan yang daftar pegawai ini kita ubah dengan /add. Nah, /add ini diambil dari yang server admin ini, teman-teman. Yang fiturnya itu, fitur add. Yang rute-nya itu kita taruh di sini, yang list admin tadi itu. Yang ini. Nah, untuk berandanya itu kan halaman utama, jadi kita slash aja. Oke, coba ya kita ulang. Refresh. Nah, kalau kita klik pada daftar pegawai yang tadi, maka akan muncul tampilan yang tambah data itu. Oke, di sini saya mau buat di sini kan kalau misalnya saya scroll ke bawah berarti navbarnya hilang. Nah, itu cara biar navbarnya stay di tempat itu caranya adalah dengan kita pilih di navbar yang tadi, lalu kita pilih yang fix mana nih? Nah, fix navigation bar. Nah, ini kita pilih yang nih, fix stop. Kita Ctrl C, lalu kita paste di yang ini. Kita paste yang ini. Lalu coba kita lihat. Nah, bisa sama saja. Oke. Nah, sudah kan? Sudah jadi kan? Jadi pada saat kita scroll, navbarnya itu tidak hilang, tidak ikut nge-scroll gitu. Oke, setelah itu adalah kita buat modal. Nah, modal ini ketika kalau misalnya kita klik misalnya profile admin, maka kayak ada muncul kayak peringatan atau halaman ini belum diakses atau belum diisi datanya. Itu caranya adalah klik pada modal. Lalu kita pilih yang mana ya? Coba yang center. Yang center tuh modalnya kayak gini. Tapi dia di tengah. Atau kalian mau teman-teman mau yang scrolling itu bisa. Kita try dulu. Nah, jadi tampilnya tuh kayak nih di scroll dulu. Ini. Tapi karena ini kalimatnya pendek-pendek saja, jadi kita pilih yang centered model ini. Ini itu kita di sini kita copy yang ini dulu. Ini kita letakkan di ini yang profile yang ini. Oke. Ini jangan lupa profil. Kita di sini mau profil saja juga tidak masalah. Save. Oke, setelah itu coba kita lihat ya. Ini. Lalu kita buat modal. Jadi itu di bawahnya link yang ini kita scroll dulu. Ini karena lumayan panjang scriptnya. Yang mana ya? Ini. Oke, ini kita copy dari div yang div kelas yang ini. Nah, ini kita copy sampai di sini. Setelah itu kita letakkan di div. Ini kita paste saja, nanti baru kita edit. Nah, oke, kita edit dulu.
Oke, setelah itu kita Ctrl save dan kita coba lihat hasilnya. Nah, kalau misalnya kita klik pada profil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Perhatian, namanya ini belum dapat diakses. Kita tutup. Lalu kalau misalnya kita klik pada daftar pegawai, akan muncul untuk yang tambah data. Nah, saya mau juga buat navbar di bagian tambah data sini. Itu caranya sama kayak tadi, ini tinggal kita copy paste saja sampai di yang ini. Sekalian dengan yang punyanya modal, copy. Ini kita paste di bawahnya body. Ini kita dia masuk. Paste. Oke. Seperti itu. Kita Ctrl save. Kita perhatikan lagi. Oke. Udah Ctrl save lalu kita. Nah, sudah deh, teman-teman. Kalau klik daftar pegawai ya ini. Cari pegawai, pegawai personil harian. Kalau kita klik pada beranda, maka dia akan muncul pada halaman utama yang tadi. Oke, seperti itu. Kita lanjut buat di ubah data yang edit form.book. Kita lakukan sama persis yang di add form admin.book ini. Pertama kita pilihnya dulu. Ini di edit form. Tekan di bawah sini. Coba kita lihat. Oke, setelah itu ini yang bagian required-nya itu kita buat juga di edit form. Oke, ini size-nya kita tidak perlu. Setelah itu kita tambahkan di bagian belakang sini kelas. Control. Tadi ini tinggal kita copy paste saja. Kita letakkan di bagian belakang ini juga. Oke. Setelah itu untuk tombol simpan dan datanya kita buat sama kayak tadi. Warnanya sama.
Ini kita buat dulu yang tadi sama persis kayak ini. Kita tinggal copy saja. Bikin atasnya. Ini ya. Oke teman-teman, ini kita bisa ganti dua. Yang bagian add form biar kayak lebih kecil. Saved. Ini juga kita ganti dua. Oke, yang ini hapus. Oke, di sini ini ternyata kita tag satu kali. Oke, kita klik pada new terminal, lalu kita coba jalankan lagi. cd admin. Oke, setelah itu kita buka pada web browser. Dan contoh di sini kita klik ubah, maka tampilannya akan seperti ini. Oke guys, setelah kita memodifikasi tabel admin menggunakan Bootstrap 5, selanjutnya kita akan membuat tampilan login. Nah, tampilan login ini akan menjadi tampilan utama sebelum kita memunculkan atau menampilkan tabel admin yang sudah kita modifikasi tersebut. Oke, di dalam folder data ini kita tambah new file dengan nama loginform.book. Yang berikutnya adalah main.book seperti ini. Lalu di dalam folder admin itu kita buat file bernama server login. Oke teman-teman, langsung saja kita ketikkan script untuk login form.book.
Nah, teman-teman, di bawah title ini, kita tambahkan script yang ini, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya ingin menambahkan gambar. Menambahkan gambar itu caranya teman-teman klik img. Nah, di dalam tanda petik ganda ini kita letakkan URL kayak link gitu, link gambar. Jadi di sini saya pilihnya Pulau Padar, lalu teman-teman klik gambar. Nah, teman-teman terserah mau pilih gambar yang mana. Di sini saya mau pilih yang ini. Nah, jika sudah, teman-teman klik kanan lalu pilih yang Open Image in New Tab. Setelah itu, teman-teman tinggal copy URL yang di atas ini, teman-teman paste di dalam sini. Seperti itu. Lalu untuk height-nya ini saya kasih 200. Untuk width-nya ini 100%. Oke, teman-teman kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa sesuaikan. Oke, setelah itu kita Ctrl Save. Lanjut adalah kita akan menuliskan script di dalam main pub ini. Oke, kita ketikkan scriptnya. Nah, untuk image-nya ini teman-teman bisa cari yang lain. Misalnya di sini saya maunya Danau Kelimutu. Kalau kita klik pada gambar, tinggal teman-teman lihat mau gambar yang mana. Oke, di sini saya mau yang ini. Kita klik kanan lalu pilih Open Image in New Tab. Lalu kita copy linknya, kita paste di dalam sini. Oke, setelah itu untuk height-nya itu teman-teman bisa sesuaikan. Misalnya di sini saya punya 300. Lalu ininya 100%. Oke teman-teman, di sini saya akan membuat navbar. Nah, itu caranya teman-teman buka di BS5 navbar. Lalu teman-teman mau pilih yang mana, terserah ya. Di sini saya mau pakai yang ini, yang logo yang ini. Oke, tinggal kita klik pada try it yourself. And then kita ini copy ini yang dari sini, nav ini sampai di sini. Kita copy lalu kita paste di sini. Oke, ini karena masih berantakan jadi kita edit dulu.
Oke, setelah itu tinggal kita sesuaikan. Tetap dia sejajar dengan image. Oke, setelah itu kita lanjut. Oke, teman-teman, di sini kita akan menambahkan teks. Jadi, di sini saya sudah siapkan untuk teksnya tampilan main hook. Teman-teman bisa sesuaikan di sini, tinggal kita copy saja. Tuh, kanan lagi. Oke teman-teman, untuk script file mainbook ini sudah, kita Ctrl save dan kita lanjut untuk server loginnya. Jadi kita ketikkan script berikut.
Oke guys, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai server login.js yang sudah kita buat. Jadi di sini ada variabelnya. Lalu ini untuk koneksi ke MariaDB, ke modul MariaDB. Ada localhost database-nya DB Wisata, teman-teman bisa sesuaikan. Lalu ada session, ini untuk sessionnya, dan ini untuk mengaktifkan servernya. Oke, lanjut. Ini yang untuk halaman login. Yang ini /. Jadi login ini nanti yang akan tampil yang ini teman-teman, untuk di web browsernya kalau kita aktifkan fitur login tersebut. Oke, lanjut adalah di sini kalau misalnya kita masukkan user ID atau passwordnya salah, maka akan muncul message seperti ini. Lanjut adalah fitur mainnya. Ini kita mengaktifkan rute mainnya, yaitu yang di sini. Jadi kalau misalnya rute ini diaktifkan, maka ini tampilan ini yang akan dimunculkan di web browser. Oke, setelah itu ini yang admin. Nah, admin ini ambil dari yang list admin notebook. Ini kita aktifkan rute adminnya, yang ini list admin notebook. Ini yang nanti akan ditampilkan. Nah, ini nih yang adalah tampilan tabel admin yang sudah kita buat sebelumnya, seperti itu. Dan kalau misalnya error, maka akan muncul data admin gagal dieksekusi. Setelah itu ada fitur add, fitur tambah. Jadi yang ini kalau kita aktifkan, ini akan muncul add form admin notebook ini. Ini akan muncul di web browser. Setelah itu adalah, dan kalau misalnya error, maka akan muncul data admin gagal disimpan. Oke, lanjut ini ada yang edit. Nah, edit ini yang ubah itu. Jadi ini ubah ini ambil dari sini. Kalau diaktifkan, maka ini akan ditampilkan. Jadi tampilan dari edit form ini akan ditampilkan di web browser. Oke, setelah itu adalah delete. Nah, delete ini yang untuk fitur hapus. Jadi kalau kita aktifkan, data yang sudah kita input itu bisa dihapus, dan pokoknya kalian tambah, hapus, terserah. Oke, setelah itu yang terakhir adalah server.listen dalam kurung 3000 titik koma. Nah, ini servernya itu akan aktif di http://localhost.2/3000. Oke. Setelah itu kita Ctrl save. Kita klik pada new terminal. Kita masuk ke foldernya dulu, cd admin node server login.js. Oke, setelah itu kita buka web browser. Nah, tampilannya kan seperti ini teman-teman. Lalu kita masukkan user ID dan password. Di sini teman-teman sesuaikan ya. Kita klik login, tampilannya seperti ini. Oke, bisa dilihat. Lalu kita klik pada admin. Oke, di sini kayaknya ada error. Kita lihat errornya di sini. Count is not a function. Oke, berarti dia di bagian yang ini. Harus ada count query. Oke. Kita Ctrl save, kita jalankan lagi. Kita klik pada admin. Oke, teman-teman, ini merupakan tabel admin yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi tampilannya seperti ini ya. Oke, di sini kalau kita kembali, tampilannya akan seperti ini. Dan kalau kita logout, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu masukkan kembali lagi user ID dan password teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih.